الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita wajib untuk bersyukur kepada Allah karena tidak ada yang kita pakai dan yang kita miliki dalam hidup ini kecuali semuanya nikmat dari Allah. Salah satu nikmat yang harus kita syukuri yaitu nikmat Allah memudahkan kita dan Allah membimbing kita untuk berkumpul di tempat ini dan di dalam majelis ini. Ini wajib untuk kita syukuri sehingga nikmat yang semacam ini ditambah oleh Allah dalam kehidupan kita. Jadinya kita semakin cinta kepada masjid, semakin cinta kepada ilmu, dan semakin senang untuk mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setiap Ahad subuh, Ahad keempat, kita istiqamah rutin mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak sekali pertemuan yang kita lakukan dalam mengkaji sirah Nabi ini, ya, sehingga mulai dari periode Mekah, Bapak Ibu, kita sudah melewati kajian periode tersebut. Kemudian masuk pada periode Madinah, jemaah rahimakumullah, dan sudah ada beberapa pembahasan yang sudah kita pelajari dalam periode Madinah. Bulan kemarin kita mempelajari tentang jihad perang, ya. Jadi periode Madinah ini periode yang amat sangat banyak sekali pembahasannya dibandingkan periode Mekah. Walaupun Nabi di Mekah itu dakwah selama 13 tahun, sedangkan di Madinah 10 tahun. Tapi di Mekah ini banyak sekali kejadian-kejadian penting yang kemudian berdampak kepada hukum syariat, jemaah rahimakumullah. Karena memang hukum syariat banyak bermunculan, ibadah, muamalah, akhlak itu baru disabdakan oleh Nabi dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat Al-Qur'an, itu kebanyakan pada periode Madinah. Pada periode Madinah ada beberapa yang sudah kita pelajari, Bapak Ibu. Ya, ada ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid. Apalagi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mitsaqul Madinah, melakukan piagam Madinah, membuat piagam Madinah, yang kemudian piagam ini dilanggar oleh orang-orang Yahudi
dan membuat mereka terusir dari kota Madinah. Lalu Allah turunkan surah Al-Hasyr yang maknanya pengusiran Yahudi Bani Nadir karena mereka telah melanggar perjanjian kota Madinah. Jemaah rahimahullah. Jadi Yahudi itu terusir berkali-kali. Di zaman Nabi 2 kali dia terusir. Kemudian di zaman Umar mereka diusir dari tanah Arab, ya, dari Arab Saudi. Baik. Kemudian di samping itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membangun apa? Membangun pasar. Hal yang memotivasi Nabi untuk membangun pasar karena saat itu pasar dikuasai oleh orang-orang Yahudi, ya, pasar dikuasai oleh orang Yahudi dan praktek pasar Yahudi itu prakteknya batil, ada transaksi riba, ada kezaliman, ada gharar, tipu menipu di situ. Ya, sebenarnya jika tidak ada praktek-praktek batil, Nabi kemungkinan besar tidak membangun pasar. Jemaah rahimakumullah. Ya, tapi berhubung ada praktek yang dilarang oleh syariat, maka Nabi mengajak para sahabatnya untuk membangun pasar. Pasar kaum muslimin lebih cepat berkembang dan lebih pesat, jemaah rahimakumullah, karena pasar kaum muslimin ini pasar yang jujur. Jadi kalau beli 1 kilo, maka yang dia dapatkan 1 kilo juga, tidak ada pengurangan, berbeda dengan pasar Yahudi, sehingga orang-orang berbondong-bondong beralih kepada pasar kaum muslimin. Tak lama kemudian pasar Yahudi itu gulung tikar, Bapak Ibu. Itu kehebatan ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam ini kalau betul-betul diterapkan, maka nggak ada orang miskin, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun pasar, ya, kemudian ada perintah jihad di tahun 2 Hijriah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk berjihad oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jihad perang. Nah, ini yang kita pelajari bulan kemarin, ya. Jadi jihad itu ada banyak macamnya, Bapak Ibu. Ada jihad melawan hawa nafsu, ada jihad memerangi setan, ada jihad memerangi orang kafir, ada jihad memerangi orang munafik, ada jihad memerangi orang fasik, ya. Nah, ini tahapan-tahapan perintah jihad. Selama di Mekah, Nabi tidak diperintahkan berjihad perang. Nabi hanya diperintahkan untuk berdakwah, memaafkan kesalahan orang-orang kafir, karena waktu itu umat Islam masih sedikit dan Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir. Kemudian jihad itu baru diizinkan oleh Allah ketika di Madinah. Nabi di Madinah. Bahkan ketika orang-orang kafir Mekah menyatakan untuk berperang dan menyerang Nabi dan kaum muslimin, maka pada tahapan itu Allah turunkan perintah wajib untuk berjihad. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, walaupun berperang itu kurhul lakum, dibenci oleh kalian. Jadi pada hakikatnya manusia itu nggak suka perang, Bapak Ibu. Apakah dia orang kafir ataukah dia orang muslim, itu pada hakikatnya mereka tidak suka perang. Tetapi perang yang tidak disukai oleh manusia itu bisa jadi itu kebaikan untuk mereka, karena dengan peranglah kehormatan Islam ini akan muncul, dan dengan peranglah Islam bisa menguasai suatu negeri, sehingga dakwah Islam mudah untuk tersebar. Jemaah rahimakumullah. Kemudian perlu diingat, ya, bahwa Allah memerintahkan perang kepada kaum muslimin ini bukan untuk memaksa orang masuk Islam, ya, bukan. Buktinya ketika Nabi menguasai kota Mekah, Bapak Ibu, tidak ada pemaksaan untuk masuk Islam. Bahkan Nabi berkata kepada mereka, idhabu fa antumut tulaqa. Kalian bebas, pergilah kalian ke rumah kalian masing-masing. Silakan kalian beragama sesuai keyakinan kalian. Tetapi perang itu tujuannya adalah untuk menguasai suatu negeri, sehingga dakwah Islam dan peradaban Islam lebih mudah untuk berkembang, begitu. Kalau Islam tidak berkuasa, maka dakwah Islam, peradaban Islam ini tidak mudah untuk tersebar luas. Makanya di mana-mana kalau Islam tidak berkuasa terbatas.
masjid terbatas, adzan dibatasin, semua kegiatan-kegiatan syariat dibatasin oleh mereka. Ya, kita aja di Indonesia ini mudah dapat masjid. Setiap RT ada masjid, setiap perumahan ada masjid. Ya. Tapi kalau panjenengan datang ke Thailand, datang ke Amerika dan sebagainya, itu tidak mudah jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, makanya di negeri ini diusahakan yang berkuasa itu orang-orang yang peduli kepada Islam. Nah, sekarang kita masuk perang Badar. Perang apa? Perang Badar. Nah, ini perang besar pertama yang terjadi dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ini perang besar, banyak sekali dinamika, perang yang sangat heroik ya. Kemudian perjalanannya, kisah-kisahnya itu banyak sekali jemaah rahimakumullah, sehingga untuk pembahasan tentang perang Badar ini tidak bisa kita lakukan dalam satu kali pertemuan karena waktunya terbatas ya. Jadi banyak nanti mengenai kisah dari awal sampai akhir perang Badar dan dampaknya perang Badar terhadap keislaman orang-orang kafir Mekah. Yang pertama kita bahas penamaan perang Badar dengan Badar. Kenapa dinamai perang Badar? Ya. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq ya. Yang ini kenapa dinamai perang Badar? Istilah Badrun berasal dari nama sumur yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Sumur tersebut namanya Badar ya. Kenapa sumur itu diberi nama Badar? Karena dalam satu riwayat dikatakan orang yang pertama kali menggali sumur itu dia bernama Badarun, Badar, dari kabilah Ghifar, jemaah rahimakumullah. Nah, orang ini dapat pahala yang terus mengalir. Ya, salah satu pahala yang terus mengalir ya, walaupun orang yang sudah meninggal dunia adalah sumur. Ya, buat sumur ya, sumur untuk masjid, sumur untuk kepentingan umum ya. Makanya sumur itu disebut dengan sumur Badar. Jadi perang Badar itu bukan perang yang terjadi di bulan purnama, karena Badar ini makna aslinya adalah bulan purnama ya. Al-Badru seperti syair Tala'al Badru alaina, telah datang kepada kita Al-Badru, bulan purnama yang dimaksud Nabi Muhammad. Itu syairnya orang-orang Madinah ketika menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi perang Badar ini bukan perang yang terjadi pada bulan purnama. Ya. Tetapi perang yang terjadi di sebuah tempat yang mana tempat itu ada sumur. Nama sumurnya adalah Badar. Ya. Jadi karena peperangan tersebut terjadi di area Badar, maka dinamai sebagai perang Badar. Perang Badar disebut juga dengan Badar al-Kubra. Kemudian Badar al-Qital. Ada juga istilah lain yang disebut oleh Al-Qur'an Yaumal Furqan ya. Jadi perang Badar ini banyak namanya, Bapak Ibu. Beda dengan perang-perang yang lain. Perang Uhud ya perang Uhud saja namanya. Perang Ahzab atau perang Khandaq ya itu aja namanya. Tapi perang Badar ini banyak namanya, menunjukkan keagungan perang ini, jemaah rahimakumullah. Ya. Kaum muslimin tidak akan bisa dilupakan dengan sejarah perang Badar. Ya. Kalau perang-perang yang lain Bapak Ibu tidak sebesar perang Badar ini. Makanya saking heroiknya dan saking agungnya perang ini, sampai-sampai orang yang mengikuti perang ini, jemaah rahimakumullah, itu dijuluki Al-Badr, Al-Badari ya.
dijuluki Al-Badari. Kalau yang ngikutin perang Uhud tidak dijuluki Al-Uhudi. Yang ngikuti perang Khandaq nggak dijuluki Al-Khandaqi. Tapi yang ikut perang Badar ini dijuluki dengan Al-Badari. Itu saking mulianya. Sampai Nabi berkata, mendapatkan wahyu dari Allah, lakukanlah apa yang kalian ingin lakukan, Allah telah mengampuni dosa kalian. Jadi seperti apapun dosa ahlu Badar, orang yang ikut di perang Badar membela Islam, Bapak Ibu, itu dosa mereka dikalahkan oleh keutamaan dan keagungan yang mereka dapatkan dalam perang Badar. Ibarat air itu, ada air 2 kullah, lalu kejatuhan najis, jemaah rahimakumullah. Apakah air 2 kullah itu menjadi najis? Tidak, karena najis itu tidak dapat merubah status air 2 kullah, saking banyaknya air 2 kullah itu. Subhanallah. Ya. Ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah membocorkan rahasia Nabi dan kaum muslimin kepada orang kafir Mekah. Sampai Umar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya. Itu termasuk dosa besar, membocorkan rahasia kaum muslimin, dan itu membahayakan. Tapi apa kata Nabi? Janganlah wahai Umar, apakah kamu tidak ingat bahwa orang ini min ahli Badrin, termasuk anggota perang Badar. Subhanallah. Ya, mulia. Jadi yang ikut perang Badar itu semuanya masuk surga. Jemaah rahimakumullah. Nah, makanya kaum muslimin yang paling mulia adalah kaum muslimin yang ngikutin perang Badar. Itu amalan yang tidak bisa dikalahkan keutamaannya oleh yang lain, ya. Makanya perang ini namanya banyak, istilahnya banyak. Ada Badar, Badar Kubra, Badar Qital, Yaumal Furqan. Nama yang terakhir ini disebut dalam Al-Quran, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Dan apa yang kami turunkan atas hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, yaumal furqan, pada hari pemisah. Apa yang dimaksud hari pemisah itu? Yaumal taqal jam'an, hari bertemunya 2 pasukan besar, pasukan kafir dan pasukan muslim. Disitulah pembeda antara yang hak dan yang batil. Kata para sahabat, ya Rasulullah, jika kita kalah di perang ini, maka kita akan hina selama-lamanya. Tapi jika kita menang, maka Islam ini akan semakin tinggi dan akan semakin banyak yang mengikuti agama Islam. Ya, maka Allah menamakan itu Yaumul Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, jemaah rahimakumullah. Ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa memenangkan kaum muslimin walaupun jumlah mereka tidak sebanyak musuh. Jumlah musuh berapa? 1000. Sedangkan kaum muslimin ada 313. Itu 1:3. Jemaah rahimakumullah. Kemudian nanti kaum muslimin, kita setelah ini ya, kaum muslimin itu berangkat, Bapak Ibu, niatnya bukan perang, tapi niatnya hanya mencegat kafilah dagang Quraisy, ya. Sedangkan mereka berangkat memang niatnya untuk berperang, ya. Nah, itu mengenai penamaan perang dengan nama perang Badar. Kemudian latar belakang terjadinya perang Badar. Nah, ini latar belakangnya panjang, jemaah rahimakumullah. Ya. Yaitu berawal dari pencegatan terhadap kafilah dagang Quraisy. Perlu diingat, kenapa kaum muslimin diperintahkan oleh Nabi untuk mencegat kafilah dagang Quraisy. Nah, ini ada historinya juga, Bapak Ibu. Enggak main cegat, ya. Karena Nabi dan kaum muslimin sebenarnya ingin mengambil hak mereka
yang dirampas oleh orang-orang Quraisy. Sebenarnya orang-orang Muhajirin, Bapak Ibu, orang-orang Muhajirin itu orang-orang yang kaya, jemaah rahimakumullah, di kota Mekah. Ya, rata-rata mereka kaya. Walaupun banyak juga yang miskin, ya. Nah, ketika mereka hijrah ke Madinah, harta mereka ini ditahan oleh orang kafir Mekah, dirampas oleh orang kafir Mekah, sehingga ketika hijrah ke Madinah mereka tidak punya apa-apa. Bahkan mereka datang ke Madinah itu sebagai orang miskin, Bapak Ibu. Oleh karena itu ketika ada pembagian zakat, pembagian harta rampasan perang, Allah menekankan pembagian itu jangan sampai tidak dibagi kepada orang-orang fakir Muhajirin. Misalnya masalah harta fai, masalah harta rampasan perang yang didapat tanpa berperang. Jadi Nabi dan kaum muslimin pernah mengusir orang-orang Yahudi dari kota Madinah tanpa berperang, mereka sudah lari duluan, Bapak Ibu. Lalu kaum muslimin mendapatkan harta itu namanya harta fai. Ya, harta yang didapat tanpa peperangan. Nah, itu yang dapat bagian dari harta fai diantaranya adalah orang miskin. Dan Allah membuat ayat khusus untuk agar harta tersebut dibagi kepada orang-orang fakir Muhajirin. Kata Allah, lil fuqara'il muhajirin. Bagilah harta itu juga kepada orang-orang fakir di antara Muhajirin. Jadi mereka ini fakir, miskin ketika sampai ke Madinah karena harta mereka di Mekah ditahan oleh orang kafir, dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, itulah yang melatar belakangi Nabi. Kenapa Nabi mengajak kaum muslimin untuk mencegat kafilah dagang Quraisy dan mengambil harta mereka. Ya. Apalagi disebutkan dalam suatu riwayat, ya, bahwa harta yang dibawa oleh mereka saat itu senilai kurang lebih 40 kg emas. Jemaah rahimakumullah. Jadi kalau dinilai itu sekitar 40 kg emas, ya. Nah, ini alasan kenapa Nabi melakukan pencegatan terhadap kafilah dagang Quraisy, karena ingin mengambil hak-hak kaum muslimin yang dirampas oleh mereka waktu hijrah ke Madinah. Nah, ini Bapak Ibu, mencegat kafilah dagang Quraisy. Saat Rasulullah mendengar ada kafilah dagang Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harb dengan 40 pengawal bergerak dari Syam menuju Mekah. Nah, sebagaimana yang dahulu pernah kita pelajari, sudah lama ya, bahwa orang Mekah ini, orang Arab punya kebiasaan berdagang di musim panas dan pada musim dingin. Berdagangnya di luar negeri. Kalau musim panas mereka berdagang ke negeri Syam, musim dingin mereka berdagang ke negeri Yaman. Apa yang dilakukan oleh mereka ini Allah sebutkan dalam surah Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaib. Kebiasaan orang Quraisy, kebiasaan mereka rihlatash shita'i was-shaib. Rihlah, berpergian jauh untuk berdagang pada musim dingin dan pada musim panas. Nah, ketika Nabi mendapatkan kabar bahwa kafilah dagang besar, kafilah dagang yang besar dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb itu bergerak dari negeri Syam menuju Mekah. Dan perjalanan dari negeri Syam menuju Mekah, Bapak Ibu, itu jalan utamanya melewati Madinah. Walaupun nanti ada jalan alternatif, jemaah rahimakumullah. Makanya Nabi ketika mendengar ada kafilah dagang dari negeri Syam menuju Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, Nabi kemudian mengajak kaum muslimin untuk mencegatnya. Nabi bersabda, ini ada kelompok dagang Quraisy yang membawa harta-harta kaum Quraisy. Cegatlah mereka, semoga Allah memberikannya kepada kalian. Dan perintah itu sebenarnya atas izin dari Allah. Dalam sebuah riwayat yang lain, Bapak Ibu,
Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, saat kami berada di Madinah, Rasulullah bersabda, aku diberitahu tentang kedatangan kelompok dagang pimpinan Abu Sufyan. Lalu Nabi melanjutkan dan bertanya kepada para sahabatnya, setujukah kalian kalau kita keluar mencegat kelompok dagang ini? Jadi Nabi itu diberitahu oleh Allah. Nggak ada orang yang ngasih tahu sama Nabi, ya Rasulullah, ada kafilah dagang besar dari negeri Syam menuju Mekah. Ya, nggak ada. Tapi Nabi diberitahu oleh Allah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi itu kadang diberitahu hal-hal yang gaib. Hal yang gaib itu hal yang tidak nampak di hadapan mata, masih jauh, tetapi diberitahu oleh Allah. Cuman kita tidak boleh berkesimpulan bahwa Nabi itu mengetahui semua perkara gaib. Enggak, jemaah rahimakumullah. Beliau tidak tahu kecuali diberitahu oleh Allah. Bukti bahwa Nabi itu tidak tahu perkara yang gaib kalau tidak diberitahu oleh Allah tentang fitnah yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah dituduh berzina, Bapak Ibu, dan pada akhirnya nanti kita akan sampai pada pembahasan tersebut. Ya, Nabi sampai tidak mau berbicara dengan Aisyah selama beberapa hari karena Nabi tidak tahu tentang kebenaran peristiwa itu. Nah, ini dalil bahwa sebenarnya Nabi tidak tahu perkara gaib kecuali diberitahu oleh Allah. Termasuk perkara gaib yang diberitahu oleh Allah adalah Nabi diberitahu tentang bergeraknya kafilah dagang Quraisy dari Syam. Jemaah rahimakumullah. Mereka mau pulang ke Mekah dan melewati Madinah. Maka Nabi saat itu bertanya kepada para sahabatnya, setujukah kalian kalau kita keluar mencegat kelompok dagang tersebut? Semoga Allah memberikannya kepada kita. Jadi semoga Allah memberikan harta mereka itu kepada kita, karena itu sebenarnya harta kita, kata Nabi SAW. Nah, jadi ini boleh mengambil harta orang lain karena orang itu telah mengambil harta kita, boleh. Misalnya Pak Agus mengambil sandal saya, maka saya diperbolehkan untuk mengambil sandalnya Pak Agus. Ya, diperbolehkan. Ini dengan nilai yang sama, jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi kalau ada orang mencuri uang panjenengan dan panjenengan tahu bahwa si fulan yang mencuri, panjenengan boleh mengambil uangnya dia tanpa sepengetahuan dia. Bahkan boleh merampas uangnya dia, walaupun harus melakukan ketegasan, kekerasan dan sebagainya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya untuk mencegat mereka. Semua para sahabat saat itu, terutama orang-orang muhajirin, menjawab, ya wahai Rasulullah, kami setuju. Lalu Nabi keluar dan kami pun ikut keluar bersama beliau, kata para sahabat. Nah, ini keluar tanpa niat berperang. Niatnya hanya apa? Untuk mencegat. Nah, mencegat belum tentu perang, kecuali musuhnya ngajak perang. Ya. Nabi keluar hanya niatnya untuk mencegat dan meminta harta mereka diberikan kepada Nabi dan kaum muslimin. Rasulullah SAW tidak memobilisasi seluruh sahabat yang ada di Madinah. Jadi Nabi saat itu memberikan pilihan, yang mau silakan ikut, yang tidak mau nggak apa-apa, nggak ikut, karena ini bukan perang, kata Nabi. Ini hanya pencegatan untuk mengambil hak-hak kalian dirampas oleh orang-orang Quraisy. Nah, makanya beliau tidak mengajak, tidak memobilisasi seluruh sahabat yang ada di Madinah untuk ikut, karena beliau tidak menyangka akan berhadapan dengan pasukan kafir Quraisy di bidang tempur. Jadi beliau tidak ada rencana untuk, dan tidak menyangka bahwa beliau nanti akan berperang dengan orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini dalil bahwa Nabi itu tidak tahu perkara yang gaib, Bapak Ibu.
Tadi Allah kasih tahu perkara yang gaib, sedangkan yang ini Allah tidak kasih tahu kepada Nabi bahwa nanti pada akhirnya akan terjadi pertempuran perang Badar. Jemaah rahimakumullah. Beliau hanya menyuruh mereka yang memiliki tunggangan untuk ikut serta, dan beliau tidak mencela para sahabat yang tidak ikut karena hanya pencegatan. Seandainya Nabi tahu dari awal bahwa ini adalah nantinya akan berperang, pasti Nabi akan menekankan para sahabat untuk ikut, dan Nabi tentu akan menegur para sahabat yang tidak ikut. Nah, jumlah para sahabat yang mengiringi Rasulullah saat itu 313, dengan rincian 230-an kaum Ansor, sisanya kaum Muhajirin. Jadi sisa berapa ini? 230, sisanya berapa berarti? Mikir biar tambah ngantuk. Kalau mikir itu biasanya ngantuk. 85. Baik, jadi sisanya 85 orang-orang Muhajirin. Yang lebih banyak ikut justru orang Ansor, Bapak Ibu. Padahal ini kan dalam rangka merampas hartanya kaum Muhajirin yang diambil oleh orang-orang kafir Quraisy waktu di Mekah dahulu. Ya, tapi yang banyak ikut adalah kaum Ansor. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan mereka untuk ikut bagi yang punya kendaraan, yang punya tunggangan. Yang punya tunggangan unta, kuda saat itu adalah kebanyakan orang-orang Ansor, sedangkan orang Muhajirin mau punya bagaimana? Ada di antara mereka yang punya tapi nggak banyak. Ya, mayoritas mereka miskin, tidak punya apa-apa di Madinah. Jemaah rahimakumullah. Kemudian saat tiba di Rawha, sebuah tempat, Rasulullah SAW menyuruh Abu Lubabah untuk kembali ke Madinah dan mengganti posisi beliau sebagai pemimpin di kota Madinah. Dan sebelumnya Rasulullah mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, untuk menggantikan beliau sebagai imam sholat. Nah, jadi kalau panjenengan sebagai imam rawatib, jangan ditinggal begitu saja. Tunjuklah seseorang untuk menggantikan panjenengan sebagai imam. Itu sunnah, supaya orang yang ditunjuk itu, supaya nanti ketika dilaksanakan sholat berjamaah tidak dorong-dorongan, monggo panjenengan, monggo. Ya, tapi enggak dorong-dorongan. Karena apa? Imam rawatib yang berhalangan hadir, ya, sudah menunjuk seseorang untuk menjadi penggantinya, dan dia punya hak untuk menunjuk. Bukan ketua takmir yang punya hak ini menunjuk, tapi imam rawatibnya. Siapa yang rawatib? Misalnya saya punya dikasih otoritas oleh takmir untuk menjadi imam rawatib di masjid ini, maka saya punya hak untuk menunjuk siapa pengganti saya, karena saya lebih tahu orang yang pantas untuk menggantikan saya sebagai imam. Maka waktu itu Nabi memerintahkan Abdullah bin Ummi Maktum untuk menggantikan beliau sebagai imam sholat di Masjid Nabawi. Ya. Kemudian berita pencegatan sampai kepada Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ini kan bergerak membawa kafilah dagang yang besar. Dari mana tadi? Dari negeri Syam. Bergerak dari negeri Syam untuk pulang ke Mekah. Tapi mereka masih belum melewati Madinah. Jemaah rahimakumullah, masih dalam perjalanan. Nah, ternyata kabar tentang rencana pencegatan kaum muslimin tersebut, ya, sampai ke telinga Abu Sufyan. Ya, mungkin ada di antara orang-orang Madinah itu yang belum masuk Islam, ya, pergi mengabarkan kepada mereka, bisa jadi, ya, atau memang Abu Sufyan punya mata-mata untuk mengantisipasi terjadinya pencegatan dari kaum muslimin, ya. Ketika Abu Sufyan mendengar bahwa kaum muslimin akan mencegat mereka, maka
Abu Sufyan segera mengirim utusan ke Mekah untuk meminta bantuan. Ya. Setibanya di Mekah, utusan tersebut berteriak-teriak meminta bantuan. Meminta bantuan sembari memberitahukan harta benda kaum Quraisy yang terancam dirampas oleh kaum muslimin. Ya. Jadi utusan itu bengok-bengok. Wahai orang-orang Mekah, wahai orang-orang Quraisy, harta kalian terancam karena kaum muslimin akan merampas harta kalian dan akan mencegat Abu Sufyan beserta kafilah dagangnya. Bantulah kami dan perangilah mereka. Maka kemudian sontak seluruh kaum Quraisy keluar dengan membawa senjata, siap berhadapan dengan kaum muslimin. Tidak ada seorang pun dari pembesar Quraisy yang absen dalam pertempuran ini kecuali Abu Lahab. Jadi seumur-umur Abu Lahab itu tidak pernah berperang dengan kaum muslimin. Karena pasca perang Badar, Abu Lahab ini mati, jemaah rahimakumullah. Jadi ketika perang Badar dia tidak ikut. Dia menyuruh orang yang punya hutang kepada dia untuk berangkat menggantikan posisinya. Namanya adalah Al-As bin Hisham. Ya. Karena punya hutang, kamu punya hutang sama saya kan, berangkat gantikan saya. Tidak ada satu keluarga pun yang tidak ikut kecuali Bani Adi. Ya. Jumlah mereka sekitar 1.000 orang. Nggak tanggung-tanggung ini. Ya. Karena niat mereka memang ingin perang. Makanya membawa pasukan 1.000. Jemaah rahimakumullah. Sedangkan Nabi niatnya bukan berperang, hanya mencegat. Makanya Nabi hanya membawa 313. Ya. Kemudian Abu Sufyan berhasil lolos dari pencegatan. Kendati sudah mengirim utusan ke Mekah, Abu Sufyan tidak berpangku tangan menunggu kedatangan bala bantuan. Dia terus berusaha mencari berita tentang keberadaan kaum muslimin. Setelah mendapatkan kepastian posisi kaum muslimin, dia mengambil jalan lain agar terhindar dari sergapan kaum muslimin. Dan ternyata dia berhasil. Abu Sufyan ini juga pintar. Tidak mungkin dia menjadi kepala kafilah kalau nggak pintar, jemaah rahimakumullah. Maka dia mengirim utusan untuk mencari berita di mana posisi kaum muslimin. Setelah dia tahu, maka dia mengambil jalur yang lain, jalur alternatif. Dia pun berhasil, Bapak Ibu, lolos dari pencegatan kaum muslimin. Ya. Jadi misalnya kaum muslimin nunggunya di Sukun, ya, ternyata mungkin perjalanan ke Blitar, ya. Dari mana? Dari Surabaya ke Blitar, nunggunya di Sukun, tetapi ternyata lewatnya bukan di Sukun, ya. Mereka mengambil jalur yang lain, jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian dia mengirim utusan lagi. Setelah dia selamat dari pencegatan kaum muslimin, Abu Sufyan mengirim utusan lagi ke pasukan kaum Quraisy yang masih berada di Juhfah dalam perjalanan, ya, guna memberitahukan keselamatannya dan meminta agar mereka mengurungkan niat menyerang kaum muslimin. Tadi ngirim pasukan untuk apa? Untuk meminta bantuan. Nah, sekarang Abu Sufyan ngirim utusan untuk mengabarkan bahwa dia selamat dan kalian tidak perlu menyerang. Silakan kalian pulang ke Mekah, kata Abu Sufyan. Nah, tapi Bapak Ibu, waktu itu rombongan yang 1.000 orang tersebut dipimpin oleh Abu Jahal. Ya. Ternyata Abu Jahal bersikeras menyerang kaum muslimin. Padahal sama Abu Sufyan, sudahlah, kami sudah selamat. Kami sudah melewati jalur yang lain. Ya, kami sudah selamat dari sergapan kaum muslimin. Ya. Silakan kalian kembali ke Madinah. Tapi Abu Jahal yang memimpin pasukan kafir Quraisy tidak memperdulikan seruan Abu Sufyan. Abu Jahal mengatakan, demi Allah, kita tidak akan kembali ke Mekah sebelum sampai ke Badar. Mungkin Badar ini memang tempat perang, jemaah rahimakumullah. Ya.
Jadi kalau ingin perang besar atau apa itu perangnya di Badar, begitu. Kita akan tinggal di sana selama 3 hari untuk memotong hewan, memberi makan dan minum khamar sambil menikmati nyanyian para bidu wanita. Nah, ini bedanya orang kafir dengan orang Islam. Ya, orang kafir itu kalau perang selalu bawa wanita untuk menghibur mereka, untuk nyanyi-nyanyi di hadapan mereka. Orang-orang Arab akan mendengar ekspedisi dan perkumpulan kita ini, sehingga mereka akan tetap segan kepada kita selama-lamanya. Termasuk Muhammad itu, kata Abu Jahal, supaya dia segan kepada kita dan tidak berani mencegat kafilah dagang kita. Kita kumpul di Badar, kita makan di sana, kita minum khamar, kita dengarkan nyanyian dari biduan-biduan wanita tersebut. Ya, kita tunjukkan kebesaran kita kepada orang-orang Arab. Ayo majulah, kata Abu Jahal. Ternyata perintah Abu Jahal tersebut ditaati orang-orang Quraisy. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke dekat Badar. Niatnya untuk apa tadi? Menunjukkan kehebatan, keagungan dan untuk memerangi kaum muslimin jika mereka berani. Ya. Maka kemudian Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya. Rasulullah sudah dengar bahwa pasukan Quraisy sudah berangkat 1000 orang dan mereka tetap berangkat, ya, untuk menunjukkan kehebatan mereka dan kebesaran mereka, dan mereka nanti akan menunjukkannya di Badar, ya. Jadi Nabi sudah mendengar. Kemudian Rasulullah mengajak para sahabatnya bermusyawarah untuk mengambil keputusan antara melanjutkan perjalanan dan bertempur di Badar atau kembali ke Madinah. Kenapa Nabi musyawarah? Karena pasukan yang dibawa oleh Nabi itu hanya 313. Kemudian yang kedua, Nabi itu keluar mengajak kaum muslimin untuk mencegat, bukan untuk perang. Maka ketika di perjalanan ini sudah berbeda dengan tujuan awal, harus dimusyawarahkan. Inilah yang diajarkan oleh Nabi. Jadi ketika di perjalanan seorang pemimpin itu awal sebelum berangkat komitmennya seperti ini, tapi di perjalanan ternyata ada sesuatu yang mengharuskan komitmen itu berubah. Jemaah rahimakumullah, maka seorang pemimpin harus bermusyawarah dengan orang-orang yang dipimpin. Nah, waktu itu Nabi bermusyawarah untuk mengambil keputusan antara melanjutkan perjalanan dan bertempur atau kembali ke Madinah. Silakan kalian berpendapat, kata Nabi. Mereka sudah berangkat menuju Badar. Kalau kalian mau pulang, ayo kita pulang. Silakan kalian berpendapat. Maka pendapat pertama berasal dari pemimpin kaum Muhajirin yang menyatakan kesiapan mereka untuk bertempur dan tidak akan membiarkan Rasulullah bertempur seorang diri. Kemudian disusul oleh kaum Ansor yang diwakili oleh Sa'ad bin Mu'adz yang juga menyatakan kesetiaannya, jemaah rahimakumullah. Bahkan ada di antara mereka yang berkata, yaitu sahabat namanya Miqdad, "Ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa." Jadi waktu Nabi Musa memerintahkan Bani Israel untuk berperang melawan orang-orang zalim yang ada di Palestina, Bapak Ibu, Bani Israel berkata apa? "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Wahai Musa, pergilah engkau dan Tuhan engkau untuk berperang. Kami duduk-duduk di sini saja. Jadi yang perang engkau dengan Tuhan engkau aja melawan orang-orang zalim itu. Kami di sini duduk-duduk aja. Kata sahabat Miqdad, "Ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Kami akan mengatakan, pergilah engkau bersama Tuhan engkau dan kami ikut bersama engkau untuk memerangi mereka." Maka Rasulullah SAW merasa gembira mendengar ucapan para sahabat tersebut.
Beliau berkata, kata Rasulullah, berangkatlah kalian dan berbahagialah, karena sesungguhnya Allah telah menjanjikanku salah satu dari kedua rombongan tersebut. Demi Allah, seakan aku melihat tempat-tempat tewasnya mereka sekarang. Jadi sebelum perang itu Bapak Ibu, Nabi udah dikasih tahu oleh Allah, wahai Muhammad, di sini tempat meninggalnya Abu Jahal. Udah dikasih tahu sama Allah. Nanti ada pembahasan khusus tentang gugurnya Abu Jahal. Ya. Kemudian di sini tempat meninggalnya si fulan, di sini itu sudah dikasih tahu oleh Allah. Ini tujuannya untuk meyakinkan Nabi bahwa peperangan itu nanti akan dimenangkan oleh Nabi dan kaum muslimin. Walaupun jumlah mereka hanya 313. Jemaah rahimakumullah. Ya. Maka Nabi pun mengajak para sahabatnya untuk berjalan menuju apa? Menuju Badar. Jadi orang kafir berjalan menuju Badar, Nabi dan kaum muslimin juga berjalan menuju Badar. Setelah Rasulullah mengatur pasukan, Rasulullah berangkat dengan para pasukannya menuju Badar. Dalam perjalanan, Nabi bersama Abu Bakar melakukan upaya pencarian informasi mengenai pasukan kafir, Bapak Ibu. Rasulullah bertemu dengan seorang yang sudah tua, lalu ditanyai tentang pasukan Quraisy. Ternyata orang itu enggan menjawab bila Nabi tidak menyampaikan identitasnya. Maka Nabi berkata kepada orang yang sudah tua itu, kata Nabi, jika engkau menyampaikan kepada kami apa yang kami tanyakan, maka kami akan menyampaikan kepadamu tentang identitas kami. Kami ini dari mana nanti saya kasih tahu, kata Nabi. Tapi sampaikan dulu berita tentang orang-orang kafir Quraisy, pasukan yang ingin menyerang kaum muslimin. Maka orang tua itu pun menginformasikan tentang posisi kaum Quraisy. Kata orang tua itu, mereka berangkat hari, disebutkan nama harinya, mereka berangkat hari ini, berarti sekarang kira-kira mereka itu sudah berada di sini. Jadi sudah bisa diperkirakan. Nah, setelah memperoleh informasi itu, ya, setelah dia menyampaikan informasi itu, orang tua tersebut bertanya kepada Nabi, kalian dari mana? Tepati janji kalian bahwa kalian akan memberitahu identitas kalian jika saya memberitahu posisi kaum kafir Quraisy. Kemudian Nabi menyebutkan identitasnya dengan berkata, nahnu mimma'in, kami dari air. Jadi Nabi jawabnya Nabi nih, kami dari air. Kemudian Nabi meninggalkan tempat itu. Nabi sudah menepati janjinya, ya. Sementara orang tua itu bingung, dari air mana ya? Apakah mimma'in Iraq? Apakah dari air Irak? Kata dia, mimma'i Iraq, apakah dari air yang berada di Irak? Nah, padahal maksud Nabi itu dari air mani. Jemaah rahimakumullah. Karena semua manusia diciptakan oleh Allah dari air. Nah, ini besok-besok kalau panjenengan ditanya dari mana, jawab dari air. Ya. Nah, ini pentingnya menjaga rahasia. Pentingnya menjaga identitas, terutama di suasana perang, Bapak Ibu. Ya, supaya tidak bocor. Bisa saja nanti orang-orang Quraisy itu mengirim utusan lalu bertemu dengan orang tua ini bertanya hal yang sama. Jemaah rahimakumullah. Makanya Nabi menjawab, nahnu mimma'in, kami dari air. Langsung pergi Nabi, ya, meninggalkan orang yang sudah tua itu. Ya, ini juga mencari tahu informasi tentang pasukan Quraisy terus dilakukan oleh Nabi. Bahkan ada anak muda yang didatangkan kepada Nabi. Ya, ternyata anak muda itu mata-mata orang kafir Quraisy. Kemudian sahabat membawa anak muda itu kepada Nabi dan Nabi bertanya, berapa jumlah mereka? Anak muda itu tidak bisa menjawab. Tapi Nabi bertanya lagi, setiap hari kalau mereka nyembelih onta itu berapa?
untuk makan-makannya. Kata anak muda itu sekitar 9 sampai 10 onta setiap hari. Akhirnya Nabi berkesimpulan jumlah mereka itu antara 900 sampai 1000 orang. Sehingga Nabi bisa mengukur nanti strateginya bagaimana. Karena jumlahnya Nabi itu hanya 313 pasukannya. Nabi juga bertanya tentang tokoh-tokoh yang hadir. Ya, sang anak itu pun menyebutkan antara lain Utsbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan beberapa tokoh lainnya. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya, inilah Mekah telah menyerahkan kepada kalian jantung hatinya. Karena yang ikut kebanyakan tokoh-tokoh Mekah, jantungnya yang ikut, kata Nabi, jantungnya Mekah. Maka sebenarnya orang Mekah itu telah menyerahkan jantung hatinya kepada kita, kata Nabi. Kita akan membunuh mereka, kata Nabi. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Yang ini kita lanjut pertemuan berikutnya. Ya. Jadi di tengah perjalanan itu Bapak Ibu, ada orang musyrik ingin bergabung dengan Nabi. Ya, tapi Nabi nggak mau. Sampai orang musyrik itu kemudian beriman kepada Allah, baru Nabi menerima dia untuk bergabung dengan pasukan kaum muslim. Jadi cerita perang Badar ini berlanjut terus. Nanti pelajarannya kita akan petik di akhir, jamaah rahimakumullah. Ya, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.